kolaborasi dari beberapa ormas, MTP, PHI, Wanita Islam, dan Salifah serta aktivis pada sore hari ini menyerahkan beras sebanyak 500 kilogram. Ini merupakan kegiatan kami yang ke-10 ya, yang berlaku selama ini. Yang beras ada bagian gula, kemudian takjil, beras kembali, jadi beberapa kali banyak. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dan kami dari beberapa ormas ini bermanfaat ya, untuk umat yang membutuhkan saling, dan dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua donatur yang telah berpartisipasi selama ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman panitia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan satu berkah utama dalam bulan Ramadan ini, barokah. Demikian dari kami. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acung jempol, karena tidak ada hal-hal yang lain yang lebih berharga kecuali kita cari amal untuk kita bawa nanti ke hadapan Allah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh HB serta kolaborasi yang lain dan sisi MI membawa barokah, rahmat dari Allah semuanya dan bermanfaat bagi masyarakat yang sedang membutuhkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang sangat membahagiakan, dan ini sebenarnya langkah yang paling tepat di saat-saat musibah COVID-19 ini, di mana semua usaha sedang tiarap, banyak bisnis yang tutup, masyarakat sebenarnya secara ekonomi sedang sangat lemah. Tanpa bahu-membahu bekerja sama guyup seperti ini, tentu kita akan kehilangan darah. Bahkan kita sudah tidak tahu harus bagaimana. Tetapi dengan guyup seperti ini ada semangat baru, ada kehidupan baru, bahkan yang terpenting di sini adalah ada optimisme baru. Yang mudah-mudahan dengan semangat baru ini COVID-19 segera berlalu, kemudian masyarakat segera recovery, dan yang terpenting adalah bangkitnya sendi-sendi perekonomian. Itu saja. Terima kasih. Pokoknya saya kira pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa kita sebagai orang Islam, orang mukmin, itu harus selalu awas dan hati-hati dan selalu siap sedia di dalam menghadapi masa sulit maupun masa senang. Corona 19 ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus selalu berdasar di dalam mengatasi satu, ketahanan keluarga, terutama di dalam ketahanan keimanan dan ketahanan pangan, yang selama ini barangkali masalah ketahanan pangan kita perlu mendapatkan perhatian terutama oleh keluarga-keluarga kita. Karena kita tahu di Bali, kita selama ini bertumpu pada industri pariwisata, sedang kepada basis pertanian, pada basis darat, lautan yang ada di sekitar kita kurang mendapatkan perhatian. Katanya Pak Gubernur tadi malam malah baru 20%. Nah, oleh karenanya kegiatan ini sekarang ketemunya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan beras kepada orang-orang yang memerlukan.
Tetapi untuk masa yang akan datang, saya kira ketahanan keluarga di dalam soal pangan polanya harus diperbarui lagi ke depan. Terutama satu, jangan sampai ada tanah-tanah yang kosong, apalagi miliknya umat Islam yang berupa wakaf. Baik itu tanah-tanah Silahul Muslimin, misalnya kalau di Jemberana, Bali bagian barat, atau tanah-tanah Pauman, misalnya kalau di daerah timur. Tanah-tanah itu mesti harus ditanami untuk tanaman-tanaman jangka panjang maupun tanaman-tanaman jangka pendek, termasuk hal-hal yang untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Demikian juga di dalam soal pangan ini kita mesti berkolaborasi dengan masyarakat, bukan saja yang seagama, tetapi juga orang-orang yang punya profesi satu sama lain mestinya harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Kepada ICMI sebagai salah satu eksponen yang penting, kami mengharapkan ini perlu diinisiasi ke depan supaya masalah-masalah pertanian di mana umat kita berada juga di desa-desa sejak zaman dulu. Bahkan untuk di Bali sudah 400 tahun, artinya 4 abad umat Islam sudah berada di tanah Bali ini. Untuk itu kita mestinya jangan sampai lupa kepada ketahanan pangan, kepada ketahanan keluarga, baik di darat, di lautan, termasuk masalah-masalah perikanan, ini harus mendapatkan perhatian. Dan kepada generasi muda, misalnya fakultas-fakultas perikanan yang ada di Universitas Udayana juga harus kita bisa masuk ke sana untuk SDM kita bisa nanti mempunyai SDM yang sebaik-baiknya. Di samping mungkin fakultas-fakultas ketahanan pangan di Universitas Udayana kita juga harus mendapatkan tempat dan perhatian dari umat Islam, sehingga memasuki lingkungan perguruan tinggi pun harus min abwabi mutafariqah, dari pintu yang bermacam-macam, jangan satu pintu saja. Dan semangat wirausaha harus kita kembangkan, semangat mandiri harus kita tingkatkan. Ini saya kira yang penting di dalam semangat ini, supaya ke depan kerjasamanya bukan sekedar memberikan pangan, tetapi juga bagaimana kita bisa memberikan kail-kail untuk memancing yang lebih bagus untuk masa depan generasi kita. Saya kira. Salam kemanusiaan bersama lawan COVID-19.